Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran kita kali ini adalah akidah. Kita berada di dalam kitab At-Tauhid wal Bayan, penjelasan dan keterangan tentang pokok-pokok iman. Yang nanti dari pokok itu akan membuahkan berupa keimanan itu sendiri semakin bertambah, semakin kuat dan meningkat. Juga berbuah kepada ibadah-ibadah yang sholih, yang mencocoki apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah SAW ajarkan, dan juga berbuah kepada amal sholih atau berbuah kepada akhlak mulia, akhlakul karimah, berkembang dari pokok-pokok atau yang disebut istilah beliau syajaratul iman. Kata beliau, walihada kana al-mu'minuna salasa maratiba. Mukminin itu ada 3 tingkatan. Jadi ini mukminin atau manusia itu dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu martabatus sabiqin, martabatul mu'tazilin. Golongan yang paling tinggi adalah as-sabiqin atau as-sabiqun, yang dulu sudah dibahas adalah muqarrabun. Ini golongan tertinggi. Sabiq itu artinya yang berlomba untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yang kedua, kalau sabiqin ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang menjalankan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan, meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan banyak yang mubah karena khawatir jatuh pada yang makruh. Yang kedua, tingkatan muqtasidin, menjalankan kewajiban, orang-orang yang menjalankan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Kalau yang as-sabiqun sedikit tambahan, mereka sibuk atau menambah dengan menjalankan yang sunnah-sunnah, yang wajib sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan banyak yang mubah. Kalau al-muqtasidin itu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu sifatnya. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang ketiga, martabatul zalimin. Orang yang dikatakan tingkatan zalimin, yaitu orang-orang di ayatnya disebutkan oleh Allah, itu orang-orang yang masih mengikuti nafsu, zalimun bi nafsihi. Kalau ini orang menjalankan kewajiban hanya saja pada kadang-kadang masih mengikuti nafsunya. Ini tingkatan mukminin yang paling rendah. Adapun kalau dari jin, golongan jin,
Golongan ini tidak ada. Itu sebagai dalil bahwa golongan jin itu lebih rendah daripada golongan manusia. Golongan jin itu tidak sampai ke asabikun. Allah terangkan dalam surat Al-Jin, wa ana minna kunna as-salihun wa minna duna dzalik. Kata jin menjelaskan tentang golongan jin, mereka ini di antara kami ada as-salihun. Itu yang tertinggi salihun. Kemudian wa man duna dzalika, dan orang yang di bawahnya. Di bawahnya ya ini. Nah, diterangkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan. Wa kullu wahidatin min hadhil maratibi, dari masing-masing tingkatan ini, dari as-sabiqun, muqtasidun, zalimun, ahluha masing-masingnya mutafawatun, tafawutan kasiron. Masing-masing ini, setiap orang itu juga masih bertingkat-tingkat. Sabikun itu bertingkat, tidak sama derajatnya, itu tidak sama. Demikian juga ini yang kedua dan ketiga. Wal abdul mu'min, maka hamba mukmin, fi nafsihi lahu ahwalun. Orang masing-masing kita ya, masing-masing orang beriman itu pada dirinya juga ahwal. Tidak stabil dalam satu keadaan. Kan yang sudah lalu diterangkan bahwa iman itu seperti pakaian. Kadang lusuh, bisa lusuh. Pakaian iman itu bisa lusuh seperti pakaian lusuh, kata Rasul SAW. Fas'alullaha tajdidul iman. Maka mintalah kepada Allah agar imannya selalu diperbaiki. Kenapa? Karena iman itu seperti ini kata beliau, ahwal, naik turun. Ini babnya juga bab bahwa iman itu yazid wa yangkus. Karena kita juga beraktivitas, bergerak, kadang mendapati atau menghadapi perkara-perkara yang merusak iman, atau bahkan meningkatkan iman. Wa auqatun, dan manusia itu atau hamba mukmin itu melewati waktu-waktu. Waktu itu adalah tempatnya amal. Nah, melewati waktu-waktu yang berbeda-beda. Takunu a'maluhu katsiratun qawiyatun. Sehingga kadang amalannya, kadang manusia itu, hamba mukmin itu kuat imannya, meningkat tinggi. Nah, semangat gitu dalam beriman dan bertakwa. Wa ahyanan bil akas, tapi kadangkala turun, menurun yang disebut fatrah, turun. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW menjelaskan, ketika kondisi turun jangan ditinggalkan sampai nol. Misalnya setiap hari saya baca Al-Quran 1 juz misalnya. 1 juz itu 9 lembar ya. Kalau lagi kondisi turun, sangat turun, itu jangan kemudian tidak sama sekali. Dipertahankan walaupun tinggal 1 lembar. Dari amalan-amalan kebaikan walaupun lagi kondisi turun, jangan kemudian dinolkan. Wa kullu hadza min ziyadatil iman wa naqsihi. Kenapa manusia ini seperti ini? Mukminin itu menguat, bahkan kadang bisa menurun, tergantung dari, kata beliau, kata Al-Imam As-Sa'di, tergantung dari penambahan iman dan berkurangnya. Yang paling
dibahas amalan yang bisa meningkatkan iman adalah zikrullah, membaca Al-Quran. Karena Allah mengatakan wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Tapi membaca itu juga bukan selalu membaca lafaz-lafaz Al-Quran. Tuliyat itu. Karena ayat Allah itu ada kauni, ada syar'i. Ketika orang memperhatikan ayat-ayat kauni berupa makhluk, itu juga baca dan bisa meningkatkan iman. Asalkan membacanya atau melihatnya dari makhluk-makhluk Allah itu bukan dengan mata telanjang saja, tapi dengan hatinya. Kalau bahasa lainnya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau katakan orang yang berjalan kepada Allah, salik itu orang yang berjalan. Ada orang yang berjalan itu badannya diberi oleh Allah kekuatan, sehat. Sampai kata beliau, bisa kadang orang itu bisa menjalankan sholat sehari semalam itu 100 rakaat. Karena kuat, fisiknya kuat, semangat. Hanya saja badannya, hatinya sedikit. Nah, ada orang yang kedua, amalannya sedikit, tapi bersama hatinya. Badan sama hatinya, tapi sedikit. Sholatnya sedikit-sedikit, tapi hadir hatinya. Kalau contoh sholatnya hidup. Nah, menghidupkan sholat ini juga bukan perkara yang mudah. Nah, ada orang yang ketiga yang terbaik itu berjalan badan secara sempurna dengan hatinya. Itu yang terbaik. Maka yang upaya yang paling terbaik kita butuhkan dan harus kita kerjakan ini penambahan iman. Termasuk baca Al-Quran dan mendengarkan ilmu seperti ini. Wa min quwwatihi wa dha'fihi. Kondisi manusia tergantung dari kekuatan iman dan kelemahannya. Cuma nggak bisa ini kecuali orang yang tahu perkara-perkara apa yang bisa menguatkan iman dan perkara-perkara apa yang melemahkan iman. Kesimpulannya diterangkan oleh para ulama, meningkat atau menguat dengan ketaatan dan melemah dengan kemaksiatan. Tapi itu pun manusia kalau tidak mengerti agama Allah tidak tahu mana itu maksiat, mana itu ketaatan. Bahkan banyak orang menganggap kemaksiatan itu dianggap sebagai ketaatan. Nah, wa kana khiyarul ummah, adapun manusia terbaik, khiyar itu pilihan ya. Adapun umat pilihan, wal mu'tanuna bil iman minhum, dan orang-orang yang punya perhatian kepada kualitas imannya, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, tidak lalai pada peningkatan iman dirinya. Ini namanya orang yang nasihun linafsihi, orang yang senantiasa peduli pada dirinya, penasehat pada dirinya. Mereka itu bagaimana? Yata'ahaduna imanahum. Mereka selalu jaga imannya. Kullu waktin, setiap waktu. Setiap waktu bagaimana upaya peningkatan iman. Capek baca, dia dengarkan. Nah, sampai betul-betul lemah badannya, istirahat untuk mengumpulkan kekuatan untuk kembali lagi meningkatkan iman. Ini siapa? Khiyarul ummah.
Wa yajtahiduna fi ziyadatihi, dan mereka bersungguh-sungguh untuk meningkatkan iman, menambah iman. Walaupun lagi sedang keluar, misalnya ini capek, penat, capek, duduk, capek, keluar, lihat ternyata di luar juga banyak ayat-ayat kauni. Nah, ayat kauni menundukkan kepala, ada semut. Nah, semut kan juga ayat. Betapa Allah ciptakan alat-alat hidupnya, alat-alat inderanya yang lengkap bisa berjalan. Allah ngasih kekuatan pada semut untuk bisa jalan. Siapa yang beri kekuatan semut? Semut bisa jalan. Yang memberi kekuatan siapa? Kan banyak. Itu demikian juga kita. Kan nambah iman. Asalkan melihat semutnya dengan hati juga. Mata hati. Bukan hanya mata telanjang. Bertambah imannya. Nah, seperti ini. Sifat pilihan umat. Nah, karena ini sangat penting, karena nanti kualitas manusia di dunia akhirat itu tergantung apa? Penambahan imannya. Wa taqwiyatihi, mereka bersungguh-sungguh untuk menguatkan iman. Kalau bisa 24 jam itu upaya-upaya peningkatan iman. Berisi peningkatan iman. Amal soleh pun itu kan meningkatkan iman. Sholat, sedekah, semua amal soleh itu termasuk iman. Semakin bertambah amal solehnya, makin kuat imannya. Wa fi daf'il mu'aradat, orang pilihan itu kesibukannya adalah menghindarkan. Mu'aradat itu suatu yang muncul. Suatu yang muncul al-munkisati lahu. Suatu yang muncul yaitu suatu yang bisa mengurangi iman. Sibuknya menghindar, wah ini merusak iman, ini melemahkan iman. Kemaksiatan-kemaksiatan, terutama yang dikenal dengan setan kecil itu tidak aman juga, penuh kemaksiatan-kemaksiatan kalau dilos tanpa ada filter dari dirinya. Wa yajtahiduna fi dzalika, mereka juga bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Untuk menolak ini. Jangan sampai terlarut kemudian diikuti. Bahasanya orang ngerol, hanyut. Nah, dan itu tidak sedikit orang-orang yang terbawa oleh setan kecil. Wa yas'alunallah, di samping berusaha keras bersungguh-sungguh, mereka pilihan umat ini selalu memohon kepada Allah an yusbita imanahum, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan atau mengokohkan imannya. Dan itu memang manusia itu sendiri tidak punya kemampuan, walaupun pada dirinya dia tahu, tapi orang tahu itu tidak cukup tahu apa itu ridho Allah, tahu apa itu takut, tahu apa itu iman, tapi untuk mengamalkan yang disebut dengan ahwal, kalau bahasa Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, ahwal, hal. Itu ilmu sendiri, tapi hal itu sendiri. Ilmu itu ya pemahaman, tapi belum tentu orang yang paham itu halnya, kondisi dirinya seperti apa yang dia amalkan. Seperti yang dia ketahui. Butuh lagi setelah berilmu dengan ilmu yang benar, butuh lagi yang namanya taufik. Makanya taufik itu artinya dari kata waffaqo, pencocokan. Yang mencocokkan itu siapa? Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, taufik itu diterangkan dalam kitab Iwasatul Lahfan. Taufik itu adalah hak prerogatif Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya untuk dicocokkan antara ilmu dan amalnya.
Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya pada kita semua. Nah, di samping berusaha meminta ilmu yang bermanfaat, bersungguh-sungguh mempelajari, taklim, membaca, mendengar, mereka juga berdoa, minta kepada Allah dikokohkan imannya. Ya kalau ada dua hadisnya ya, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Ya Allah yang mengendalikan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Itu pertama. Setelah kondisi diri kita di atas ketaatan, ditambahi doanya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang mengokohkan hati, apa yang membolak-balikkan hati, kokohkan, artinya tetapkan hati kami ini di atas agamamu, di atas amal soleh tadi. Ini kalau baca doa, dua itu dibaca semuanya. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wa yaziduhum minhu min ulumihi, dan selalu menambah ilmunya. Jadi ilmu sekarang ya hari ini, besok harus ilmu yang lain sebagai tambahan. Begitu pilihan umat, bukan stagnasinya itu diam dalam satu keadaan, tapi terus bertambah. Kalau Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, kalau sekarang sholat sunnahnya mungkin cuma 4 kali, yang zuhur, qobliyah zuhurnya belum, besok harus ditambah. Nah, wa amalihi, dan amalannya ditambah, wa ahwalihi, dan keadaannya ditambah, tambah baik. Ini bimbingan beliau rahimahullah, bagaimana kita merawat iman kita. Karena iman kita ini nasib diri kita, dunia dan akhirat, bukan fisik ya. Karena kebanyakan manusia perhatiannya ke fisik. Sakit sedikit, bingung cari obatnya, lari ke dokter. Tapi kalau hatinya sakit, dia tidak sadar, tidak tahu. Bahkan hatinya mati, tidak sadar. Padahal kematian yang hakiki itu kematian hatinya. Artinya tidak ada gunanya badannya sehat kalau hatinya mati. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan, apa itu hati yang mati? Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, itu hatinya mati. Hidupnya hanya mengikuti seruan nafsunya, syahwatnya. Yang ini bukan manusia, itu hewan. Kok dia bisa bicara? Namanya kata beliau hewanun natik. Itu hewan yang berbicara. Fanas'alullah, maka kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah an yazidana ilman wa yakinan. Kita minta kepada Allah agar Allah menambah kita ilmu dan keyakinan. Nah, wa tuma'ninatan bihi, dan meminta kepada Allah ketenangan dengan ilmu dan yakin, wa bidzikrihi, dan berzikir. Nah, zikir ini termasuk dari ketenangan, termasuk dari surga dunia. Dengan zikrullah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Obat jiwa itu dengan zikrullah. Nah, karena jiwa ini termasuk ruh, itu yang mengerti hanya Allah. Kata Allah sendiri, yas'alunaka 'anir ruh. Manusia bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah, yang tahu Allah. Sementara kalau kita dapati, kita lihat
Rumah sakit jiwa itu malah yang diobati badannya, jiwanya tetap. Sehingga ketika habis obat penenangnya, ya tetap aja karena kondisi jiwanya tidak diobati. Obat jiwa itu yang mana? Di apotik nggak ada. Dikatakan oleh Allah, Al-Qur'anu Shifaun. Al-Quran itulah obatnya. Lima fis sudur terhadap penyakit jiwa. Wa imanan shadiqan. Kita mohon kepada Allah iman yang jujur, iman yang benar. Karena ada iman yang tidak jujur. Ngaku beriman, imannya enggak jujur itu hanya di lisan saja. Namanya apa? Kalau imannya enggak jujur. Munafik, ya. Wa khiyarul khalqi aidan, juga sifat makhluk pilihan kata beliau. Yatlubuna, mereka selalu yatlubun. Yatlubun itu mencari, menuntut, tidak diam, bahkan tidak terlalaikan. Yang banyak melalaikan itu dunia atau anak-anak, ya. Kata Allah, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Karena memperbanyak harta itu melalaikan, kata Allah bagaimana? Alhaakum at-takatsur. Telah melalaikan kalian, apa itu? At-takasur. Takasur itu melebihi hajat. Nah, hajat hidupnya. Ya hidupnya hari ini butuhnya makan setengah kilo beras. Ya sudah ada setengah kilo. Ya sudah. Lebihnya kalau dapat uang, dapat beras 1 kilo, yang setengah kilonya disedekahkan untuk tabungan akhirat. Untuk itu yang hakiki, kata. Itu yang dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhu, kakak daripada istri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bedanya kalau Aisyah dikumpulkan dulu, setelah banyak baru disedekahkan. Kalau mbaknya, kakaknya, setiap hari lebihnya dari kebutuhan sehari dia sedekahkan. Itu karena keimanannya yang sangat tinggi. Demikian juga sampai pada imam-imam ahlus sunnah, imam-imam salaf seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Hanbal. Beliau mengatakan, aku meyakini, semakin kuat keyakinannya, semakin kuat keyakinanku bahwa Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki. Yaitu ketika di pagi hari di rumahku belum ada makanan. Di rumahku pagi hari belum ada makanan. Tapi sore sudah makan, sehari itu makan. Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nasirus Sunnah. Kalau kita kan kadang masih sebulan, itu pun saya gak tenang badannya, masih sumpek, nanti anak saya, cucu saya bagaimana. Sehingga dia habiskan pikirannya, dia habiskan tenaganya, dia habiskan waktunya. Takasur. Apa takasur tadi? Memperbanyak lebih dari kebutuhannya. Setelah dia kumpulkan, rumahnya sudah di sana sini, tidak sempat terurus. Sampai lupa rumah saya di mana saja, lupa. Ya, tua, umur 50 lebih, 60 lebih, sudah ngeluh. Penyakit tok isinya keluhan-keluhan berbagai penyakit. Mati, yang menikmati harta yang ditumpuk siapa? Ahli waris. Nah, dirinya bagaimana? Nah, maka orang cerdas itu kata Rasul, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang mampu nahan nafsunya. Takasur itu kan seruan nafsu. Mampu menahan nafsunya dan beramal untuk kematiannya.
Khiyarul ummah, kata beliau Al-Imam As-Sa'di, umat terbaik itu adalah yatlubuna wa yatanafasun. Mereka berupaya menuntut, mencari dan bersenang-senang. Tanafus itu mereka sibukkan diri fil wusuli, bagaimana supaya sampai ila ainil yakin, sampai kepada ainul yakin, ba'da ilmil yakin, setelah ilmul yakin. Ainil yakin ini buah daripada ilmul yakin. Wa ila hakil yakin, dan meningkat untuk sampai kepada hakul yakin. Biasanya ulama mencontohkan madu. Ketemu saudaranya, di sana ada yang namanya madu. Madu itu buah cairan yang dikeluarkan oleh tawon, rasanya manis. Itu namanya ilmul yakin. Kemudian coba mana sih yang namanya madu ini dikeluarkan di botol misalnya. Nah, itu namanya apa? Ainul yakin. Oh, ini yang namanya madu. Coba dituang ke sendok, dirasakan. Itu yang disebut apa? Hakul yakin. Maka ini juga menjadi pendorong ketika orang itu beramal. Di sana ada surga. Nanti surga itu diperoleh dengan amal soleh. Amal soleh itu syaratnya 2, ikhlas dan mencocoki dalil. Nah, itu namanya ilmul yakin. Kemudian dia amalkan, ternyata betul menenangkan jiwa di dunia ini. Dan nanti hakul yakin ketika di dunia sendiri sudah Allah takdirkan hidupnya baik. Di dalam banyak ayat Allah terangkan kalau ingin hidupnya baik, penuh barokah dengan ilmu dan amal. Kama qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihissalam, ini mau mencontohkan tadi iman itu semakin menambah, semakin meningkat dengan upaya ya, upaya penambahan. Idz qala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ya Rabbi, ini kenapa kok dikasroh? Ini asalnya dayak, cuma dibuang. Ya Tuhanku atau ya Rabbku gitu. Arini, tampakkan kepadaku atau perlihatkan kepadaku kaifatuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Qala, Allah menjawab, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Qala bala, iya ya Allah, saya sudah beriman. Walakin, tapi lihat ma'inna qalbi, supaya hatiku lebih tenang lagi. Nah, ini tuntutan Nabi Ibrahim ingin melihat ayat-ayat kauni untuk lebih kuat imannya. Qala fahud, maka Allah perintahkan ambillah arba'atan, ambillah 4 minat thairi, burung. Fasurhunna ilaika sumaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian dimatikan, dicampur jadi satu, kemudian dipisah menjadi 4 bagian. Diletakkan di 4 gunung. Summat uhunna ya'ti nakasaya. Kemudian panggillah burung itu atau daging yang kamu bunuh tadi. Maka daging tadi akan mendatangimu dengan cepat. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan Allah itu maha bijaksana. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutis samawati wal ardi wa liyakuna minal mukinin. Demikian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi
supaya beliau termasuk orang-orang yakin. Nah, insyaallah ini tinggal sedikit kita lanjutkan. Wa hawariyun. Adapun Hawariyun ini sahabatnya Nabi Isa. Khawasu adba'il Masih Ibni Maryam. Beliau adalah pilihan pengikutnya Ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Hina talabu, ketika mereka itu meminta kepada Nabi Isa nuzul al-Ma'idah, minta diturunkan al-Ma'idah, hidangan. Yang bahasa kita sekarang hidangan siap saji. Ketika mereka kondisinya memang menuntut, lagi lapar, di Sahara. Nah, wa wa'adhahum Isa ala hadha talab. Tapi Nabi Isa itu menasihati mereka Hawariyun. Hawariyun ini sudah pilihan. Kalau zaman Rasulullah itu para sahabat. Hawariyun. Kalau bahasa zaman Nabi Muhammad, sahabat. Kalau ini Hawariyun, orang pilihan. Dinasihati oleh Nabi Isa agar benar. Nah, jangan sampai melanggar, karena kalau sampai melanggar dari iman dan takwanya, Allah akan datangkan siksa yang tidak pernah diturunkan kepada siapapun, kata Allah. Nah, ini juga dalil bahwa para sahabat itu lebih tinggi nilainya, derajatnya dibanding Hawariyun. Hawariyun dan sama dengan ketika sama Nabi Isa minta makanan, setelah diberi makanan manna wa salwa, malah bosan minta berambang, bawang, kacang. Ini Hawariyun minta siap saji, makanan siap saji. Kalau ini sahabatnya Nabi Isa. Beda dengan para sahabat Nabi, melihat cerita kisah-kisah ini, para sahabat menghindari ini. Kondisi lapar, sabar. Sampai Rasulullah sendiri sering ganjal perutnya dengan batu karena apa? Lapar. Para sahabat juga sering ketika berangkat perang makan hanya daun, makan belalang. Nah, karena kondisi yang tidak ada. Nah, kalau mereka mengatakan nuridu, kata Hawariyun, kami ingin anak kula minha, makan makanan siap saji yang Allah turunkan langsung. Wa tatma'inna qulubuna, ini pelajarannya, dan agar hati kami ini tenang. Wa na'lama anna an qad sadaqtana, dan supaya kami tahu bahwa engkau itu benar, jujur, seorang rasul. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi saksi. Kalau ingin lebih jauh bisa dilihat di tafsirnya. Wa dzakaru hajatahum ad-dunyawiyah. Nah, maka mereka sebutkan hajat duniawi berupa makanan. Walaupun Bani Israel yang sama Nabi Musa, ini juga urusannya makanan. Memang makanan ini ujian sejak Nabi Adam ya. Ujian pertama itu apa? Makanan. Dan kegagalan juga dari sisi makanan. Terutama dari istrinya. Terutama dari Hawa, karena Hawa yang ngasih Adam, Nabi Adam alaihissalam. Lakinya seringnya orang laki itu hilang akalnya menghadapi perempuan. Nah, perempuannya lemah dirayu oleh syaitan, diberi. Nah, karena wanita itu pikirannya pendek, tidak sampai jauh ke akhirat. Itu yang banyak menyebabkan wanita kebanyakannya masuk neraka. Wahajatum al-ilmiyah al-imaniyah ila dzalika, di sini Hawariyun di antara pujiannya, mereka bukan hanya mikir makanan, tapi juga mikir penambahan iman.
Ini bab yang kedua atau pasal pertama tentang apa itu iman dan bagaimana penjelasan bahwa iman itu apa? Bertambah dan berkurang. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah senantiasa meningkatkan iman kita dan meningkatkan kualitas diri kita dengan cara imannya ditambah, ilmu yang bermanfaat, kemudian dikurangi dan dihapus dari segala salah dan dosa. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah